Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ariski Eka Lesmana di MAP 1C3 20019. Saya dari Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu persamaan difusi atau aliran kalor. Nah, dimana dari subbab ini saya akan membahas suatu kasus nantinya suatu kasus dan saya akan memaparkan sedikit dari materi persamaan difusi dan persamaan aliran kalor. Nah, pertama pada peristiwa perambatan atau aliran kalor melalui suatu bahan akibat perbedaan temperatur tanpa keberadaan sumber panas berlaku persamaan do kuadrat U RT sama dengan 1 per alfa kuadrat do per mohon maaf, ini nabla kuadrat U RT sama dengan 1 per alfa kuadrat dan do per do T U terhadap R dan T. Nah, dengan U terhadap R dan T, temperatur pada bahan di posisi R pada waktu T dan alfa itu konstan bergantung pada sifat bahan. Kita lihat masing-masing suku dari persamaan ini itu tidak termasuk URT, bergantung hanya pada variabel R atau variabel T saja. Dengan demikian kita dapat melakukan separasi variabel. Kita nyatakan dalam bentuk URT sebagai contohnya seperti ini. URT sama dengan FRT dan T. Dan persamaan ini kita masukkan ke persamaan pertama tadi. Setelah kita masukkan dari ke persamaan 1 atau persamaan ini, itu kita bagikan dengan FR dan TT, diperoleh persamaan baru, yaitu 1 per FR nabla kuadrat FR sama dengan 1 per alfa kuadrat T dan T. D per dt, T dan T terhadap T. Ruas kiri dari persamaan ini tetap apabila R meskipun T berubah, sehingga ruas kanan juga tetap. Begitupun sebaliknya, ruas kanan persamaan ini tetap apabila T tetap meskipun R berubah. Nah, walaupun T nya tetap, itu R yang berubah, maka persamaan ini tetap, sehingga ruas kiri juga tetap. Dengan demikian dapat dilihat dari persamaan ini. Sebentar, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat dari persamaan ini, yaitu 1 per FR nabla kuadrat FR sama dengan 1 per alfa kuadrat T dan D per dt, dt sama dengan min K kuadrat konstan, dan nabla kuadrat FR ditambah K kuadrat FR sama dengan 0, dan D per dt, T per T ditambah K kuadrat A kuadrat T dan terhadap T sama dengan itu sama dengan 0. Komponen temporal T dan T ini itu dapat diperoleh dengan mudah, yaitu T terhadap T dan sama dengan pangkat min K kuadrat min K kuadrat alfa kuadrat dan T. Nah, selanjutnya untuk pemahaman sedikit, jika pada persamaan nilai konstan yang diberikan adalah plus K kuadrat, diperoleh T dan T sama dengan pangkat K kuadrat A kuadrat T yang bernilai tak terhingga. Pada waktu lama T tak terhingga, dan itu tidak mungkin, tidak pisis bahwa temperatur pada bahan itu menjadi tak terhingga, karena itu diberikan min K pangkat 2 atau min K kuadrat. Nah, selanjutnya yang kedua, kita tidak perlu memberikan konstanta integrasi. Sebut saja A, sehingga T terhadap T sama dengan AE min pangkat min K kuadrat A kuadrat dan T. Karena konstanta integrasi akan ditentukan secara bersama,
Kemudian menurut syarat batas untuk URT atau anggap saja konstanta integrasi A dimasukkan ke dalam fungsi FR yang masih akan dicari pada tahap ini. Yang ingin diperoleh adalah bentuk fungsi atau menyatakan kebergantungan proses pada waktu T, dan diperoleh E pangkat min K kuadrat A kuadrat T. Selanjutnya itu sebagai contoh atas sebuah kasus fungsi FR dan juga URT. Kita cari pada proses aliran kalor melalui sebuah dinding dengan beberapa kasus berbeda. Bayangkan suatu dinding dengan tebal L. Akibat perbedaan temperatur, kalor mengalir melalui dinding itu dari salah satu sisi ke sisi lain. Kita atur bidang YZ berimpit dengan salah satu permukaan dinding, sehingga salah satu dinding pada X sama dengan 0, pada sisi lainnya pada X sama dengan L. Anggap kalor mengalir secara efektif sejajar sumbu X dan permukaan dinding sangat luas, sehingga tidak perlu memperhitungkan situasi khusus pada tepi dinding. Secara spasial, kasus ini merupakan kasus satu dimensi, yaitu variabel X. Dengan demikian, FR menjadi Fx, URT menjadi UXT, dan persamaan aliran kalor menjadi do kuadrat per do X kuadrat UXT sama dengan 1 per A alfa 1 per alfa kuadrat do per do T UXT. Nah, untuk sebuah kasus itu pada keadaan lunak, kalor mengalir secara tetap melalui dinding dan tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu. UXT menjadi L atau U1X. Pada kasus ini temperatur memenuhi persamaan Lap-Sledge satu dimensi dalam variabel X. Dapat dilihat D kuadrat per dx kuadrat U1X sama dengan 0, dan diperoleh distribusi linear temperatur di sepanjang sumbu X. D per dx U1X sama dengan A. U1X sama dengan AX ditambah B, dengan A dan B ditentukan sesuai syarat batas apabila temperatur sisi dinding X dan 0 dan sisi dinding X sama dengan L berturut-turut adalah 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Diperoleh B sama dengan 0 dan A sama dengan 100 per L derajat Celcius, sehingga dapat persamaan yaitu U1X sama dengan 100 per L X derajat Celcius. Secara umum pada keadaan lunak terhadap distribusi linear temperatur di sepanjang sumbu X sesuai nilai-nilai temperatur di kedua sisi dinding. Nah, mungkin itu dari sebuah kasusnya pada keadaan lunak, dan tadi saya memaparkan sedikit materi, dan ada juga yang perlu diingat yaitu 1 dan 2 tadi. Mungkin pada kesempatan kali ini dapat materi yang dapat saya paparkan cuma sebatas ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.